Siap. Sing bab ora iku ra Mas bab e. Bab 5 Mas. Ini penyampaian dulu ke Mas. Baik, saudara sekalian, hari ini Pak Krisno memulai kuliah yang pertama perdana. Sekali lagi bahwa kuliah ini sudah direkam untuk kelas paralel dan reguler. Jadi kita mau pakai sekali saja, nanti absen ya, lewat Sunan. Kemudian untuk nilai semesteran itu untuk arbitrase dan ADR itu hanya menjawab evaluasi yang ada di dalam buku. Ada di dalam buku. Jadi saya belum tahu tugasnya Pak Ali, tapi yang jelas sudah ada di dalam buku Pak Krisno, sehingga ini nanti kita kuliah yang poin-poinnya saja. Ya, kita memulai dari bab 5 kalau tidak salah ya. Ada Mas bab 5 Mas? Ada Pak. Ya. Ini langsung ditampilkan saja. Iya, langsung ditampilkan saja. Semuanya mahasiswanya tampil ya. Di begini. Ini penguatan tentang mediasi, halaman berapa ya? Penguatan tentang mediasi itu coba di saudara cari penguatan mediasi itu di halaman pengutamaan mediasi halaman 31 ya. Di Pak Krisno kebagian bab 5, 6, dan 7. Ya, barangkali nanti lebih cepat juga tidak harus sesuai dengan jadwal yang ada. Karena kita kuliahnya efisien dan efektif. Oke, 3 Mas. Benar. Jadi sekali lagi bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu mengatur tentang arbitrase dan ADR. ADR itu singkatan Alternative Dispute Resolution. Kalau di Indonesia kan menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa milih bisnis? Karena bisnis itu sering ya menggunakan ADR ini, menggunakan Alternative Dispute Resolution. Dan kalau 2 orang melakukan usaha perdagangan itu namanya bisnis. Lanjut Mas. Ya. Salah satu alternatif dari penyelesaian sengketa dikenal istilah mediasi. Mediasi itu merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diinggriskan menjadi alternatif dispute resolution. Kenapa terjadi? Karena selama ini ya setelah beberapa kali pengalaman penyelesaian sengketa melalui litigasi atau dikenal dengan pengadilan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, waktunya lama, tenaganya sangat terkuras, sehingga kita memilih suatu alternatif yang namanya mediasi. Secara etimologi bahasa Latinnya itu mediare, yang berarti berada di tengah. Kalau ada di tengah itu maksudnya dia netral ya, satu sisi dia tidak memihak ya. Jadi mediasi itu penyelesaiannya adalah dibantu pihak ketiga. Kalau para pihak menyelesaikan sendiri itu namanya negosiasi. Tapi Inggrisnya negotiation ya. Nah, ini bedanya sama mediasi. Kalau mediasi itu ada orang yang membantu menyelesaikan tetapi sifatnya tidak memihak. Dia netral, makanya dia di tengah. Untuk menjaga kemungkinan supaya tidak terjadi secara subjektif. Mediasi menurut ya Collins English Dictionary and Thesaurus itu kegiatan menjembatani ya, semacam ada jembatan antara dua pihak yang dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan yang dilakukan melalui mediasi itu sama dengan putusan hakim. Kalau memang nanti di dalam
eh, memediasi itu terjadi perdamaian, ya. Jadi Pak Krisno ini sama Mas Bagas setiap hari Kamis datang ke pengadilan agama untuk memediasi seluruh perkara-perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Bedanya apa Pak pengadilan negeri? Kalau pengadilan agama ini khusus bagi yang beragama Islam. Apapun saja, warisan, perceraian, ya, harta gono gini, ya, termasuk dengan sengketa bank syariah, ekonomi syariah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mediasi itu proses penyelesaian perselisihan dengan pihak-pihak yang berasal dari luar dan bertindak sebagai penasehat. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia itu kemudian diuraikan yang menekankan pada penyelesaian perselisihan itu untuk menentukan alternatif apa yang bisa dilakukan. Nah, ya. Secara terminologi, ahli resolusi konflik bernama Lawrence Boal ini keluar ini soalnya. Mediation, ya. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator, itu definisinya. Nah, Gary Goodpaster itu proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan. Nah, ini teori, ya, pengertian tidak perlu saya kira. Nah, pengertian mediasi menurutnya ini tambahan, ya. Yang jelas sekarang permanya itu nomor 1 tahun 2016. Mungkin bukunya saudara itu masih nomor 1 2008, ya. Merupakan penyempurnaan perubahan dari Perma nomor 2 2003. Jadi pertama itu nomor 2 2003, kemudian ganti menjadi 1 2008, yang sekarang ini nomor 1 2016. Dalam definisi itu, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak, ya, dibantu mediator. Oke. Baik, mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan, menurut Barda Nawawi Arif, ini profesor dari Undip, juga mengenal istilah penal mediation, yaitu penyelesaian sengketa terhadap sengketa-sengketa tindak pidana, ya, perkaranya yang disebut ringan lah, ya, itu bisa didamaikan melalui kepolisian, ya. Kemudian mediasi pidana itu dikembangkan bertolak dari ide seperti ini. Ada penanganan konflik berorientasi pada proses, prosesnya informal, ada partisipasi aktif. Nah, soal yang pertama, Boal menyebut ada 4 model mediasi. Ini tolong, ya, diperhatikan. Ada settlement mediation, ada facilitative mediation, ada transformative mediation, dan evaluatif. Coba ini nanti dijelaskan. Apa itu yang namanya settlement, ya? Mediasi yang tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi. Itu settlement. Sedangkan ciri-cirinya, ya, prinsipnya mediasi dimasukkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar. Mediasi ini orangnya memiliki status, jadi kalau ada sengketa antar karyawan itu sih menyelesaikan direkture atau pimpinannya di perusahaan itu dilakukan secara mediasi dengan yang namanya settlement mediation. Kemudian yang kedua, fasilitatif mediation, tujuannya untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa. Nah, model ini ciri-cirinya atau mengandung sejumlah prinsip, prosesnya lebih terstruktur. Ya, ini biasanya melalui pengadilan ini. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan. Mediator mengarahkan para pihak, ya, position negotiation ke interest based negotiation, ya, mengarah kepada penyelesaian yang paling menguntungkan.
biasanya mediator ini memahami proses dan teknik-teknik memediator di dalam ahli bidang di persilekan. Yang ketiga, transformatif. Transformatif itu menekankan untuk mencari penyebab kenapa munculnya permasalahan. Jadi dia malah mempelajari yang terbelakang, apa sih sebabnya. Ada konflik apa ya. Dipelajari namanya transformation. Ciri-cirinya atau prinsipnya fokus pada penyelesaian, proses negosiasi mengarah kepada pengambilan keputusan, dan fungsi mediator adalah mendiagnosis, ya, kayak dokter. Jadi ini saya itu kalau menyelesaikan sengketa di dalam memediasi ini ada istilah namanya kaukus. Kaukus itu saya panggil orang satu dulu, ya, kita wawancarai, kemudian kita suruh keluar, manggil yang satu lagi. Sehingga nanti akan tahu apa sih sebabnya terjadi adanya konflik. Nah, di situ. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir evaluation. Ya, model mediasi yang tujuannya mencari kesepakatan. Ya, ini